Ada hadis Nabi. Ini yang suka kita lupa. Ya. Nabi mengatakan bahwa ada malaikat yang Allah ciptakan. Ada 2 malaikat yang Allah ciptakan. Ya. Yang tugasnya ini spesifik. Ada 1 malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya itu dari pagi sampai pagi hanya berdoa. Doanya apa? Allahumma a'ti munfikan khalafah. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya, itu ganti yang lebih baik. Tiap hari dia doa itu sendiri. Ada 1 malaikat juga yang Allah ciptakan, tugasnya cuma 1 saja doa. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talaf. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya untuk bersedekah kepada orang lain. Jadi kita punya tanggung jawab ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda. Alhamdulillah, apa kabar? Hari ini ketemu lagi bareng kita di Gimik Official. Dan hari ini perbincangan kita lumayan menarik. Ini masih tentang Ramadan dan berkaitan dengan zakat. Kenalkan dulu sebelumnya, nama saya Farhan, yang paling ganteng di sini, katanya sih gitu. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Hari ini kita bersama dengan salah satu lembaga yang menaungi tentang masalah penyaluran zakat. Apalagi kalau bukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Maluku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik kan tentunya. Tapi kayaknya ini wajah-wajah bahagia atau wajah-wajah senang? Hidup itu always happy. Always happy. Yeah. Oke. Bersama dengan Basnas Maluku. Ya. Siapa namanya? Wah, biar sahabat kita juga tahu gitu kan. Baik, nama saya Saiful Adhian Masyati, Ketua Basnas Provinsi Maluku. Gitu bro. Jadi hari ini Ketua Basnas Provinsi Maluku, ya bisa tentang Basnas. Mungkin banyak orang sih yang hanya berpikir tentang Basnas, Badan Amil Zakat, lembaga yang hanya mengurus zakat. Mungkin lebih spesifik lagi terkait apa sih Basnas sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Basnas, Lembaga Amil Zakat Nasional, adalah salah satu lembaga non-struktural pemerintah yang diundang-undangkan, yang terbit karena alasan undang-undang untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dulu kita tidak punya lembaga amil zakat yang resmi, yang mengelola zakat, infak, dan sedekah kaum muslimin di Indonesia. Tapi melihat potensi zakat, infak, dan sedekah yang begitu besar di negara ini, sehingga kemudian ikhtiar pemerintah salah satunya adalah mendirikan lembaga amil zakat nasional di negara ini yang dilengkapi dengan kelengkapan undang-undang, peraturan, turunan, dan sebagainya, sehingga kemudian pengelolaan pengumpulan zakat itu bisa secara baik dilakukan. Itu secara umum ya. Secara umum ya. Nah, kita kalau misalnya tentang Basnas Maluku, ya kemudian pikir Basnas di Maluku juga sudah lama ya, orang sudah banyak mengenal. Nah, ini sempat beberapa permasalahan, salah satunya masalah keterlibatan masyarakat nih. Kalau dipikir untuk bagaimana cara Basnas untuk melibatkan masyarakat sendiri dalam proses penyaluran dan penginputan penginputan apa maksudnya? Pengumpulan zakat. Nah, ini konsep yang dibuat oleh Basnas Maluku sebenarnya seperti apa? Jadi Badan Amil Zakat itu sesuai dengan tupoksinya. Yang paling utama adalah mengumpulkan zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sedekah dari seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia dan khususnya di Maluku. Nah, tugas utama inilah yang kemudian diperankan oleh Basnas
selain mengumpulkan, salah satu tugasnya yang utama adalah menyalurkan Iya. Zakat, pengumpulan zakat, sedekah dan infak itu. Sebenarnya bukan hanya Basnas. Ada lembaga amil zakat di bawah Basnas yang namanya LAS. LAS. Lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat, Iya. yang juga tugasnya sama, mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat. Itu lembaga otonom atau memang beda rumah lagi tuh dengan Basnas? Beda rumah pasti. Oh, beda rumah. Jadi dia kalau lembaga amil zakat Itu nanti satu, kemudian nanti dua gitu kan? Basnas itu dia adalah lembaga resmi setelah pemerintah, ya kan? Iya. Tadi saya sampaikan di Oke. awal. Nah, sementara LAS itu basisnya ada pada komunitas. Oh, iya gitu. Ya, Berarti lembaga yang lain gitu kan? Oh, iya. Paham. Dia bisa juga mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan menyalurkannya. Kan tidak semua orang Langsung lewat Basnas gitu. Batasan ruang, waktu. Betul. Tidak semua orang juga bisa berinfak, berzakat di Basnas. Iya. Boleh kepada lembaga lain gitu kan? Basnas lingkupnya ada pada kemitraannya dengan pemerintah. Nah, lembaga-lembaga pemerintah, anggaplah di Maluku ini seperti organisasi perangkat daerah, dinas itu pegawai negerinya, ASN di seluruh Indonesia itu mengeluarkan zakatnya, infak dan sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional. Nah, tugas Basnas yang utama itu, dan yang kedua adalah menyalurkannya. Makanya di Basnas itu kita punya 8 prioritas. Bicara zakat itu adalah sesuatu hal yang kita semua tahu lah, zakat itu ya. Sebagai muslim pasti tahu kewajiban kita sebagai zakat itu. Iya. Nah, yang paling penting dari berzakat itu kan yang kita pahami, mungkin banyak orang salah memahaminya atau keliru. Iya. Banyak orang hanya pikir zakat itu ketika saat bulan puasa Ramadan, itu zakat, itu aja. Pikirnya orang seperti itu. Padahal zakat itu terdiri dari beberapa hal. Ada zakat fitrah yang kita keluarkan, ya kan? Zakat fitrah yang kita keluarkan Ramadan itu, ya kan? Iya, untuk Ramadan. Ada zakat mal, zakat harta. Ya. Ada zakat penghasilan. Juga penghasilan. Ya. Ada zakat pertanian. Iya. Ada zakat perdagangan. Nah, masing-masingnya itu secara ketentuan syariah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Punya aturan sendiri. Penghasilan umpama. Ya, penghasilan. Nah, zakat harta itu 2,5%. Ya. Misalnya zakat harta seperti apa? Mungkin ada sedikit gambaran. Zakat harta itu umpamakan kita punya harta simpanan. Harta simpanan. Saya punya emas, misalnya ada minimal berapa? Misalnya ada 2,5 gram misalnya. Dan sebentar, harta simpanan. Oh iya. Nah, di ketentuan zakat itu yang boleh dizakatkan itu harta yang sudah sampai nisabnya, ya, dan haulnya, gitu ya. Dia waktunya. Jadi kalau saya nyimpan harta umpamakan waktunya haulnya 1 tahun. 1 tahun. Nisabnya itu, kadarnya itu dikadarkan sejumlah 85 gram emas. Oh, berarti kalau 2,5 gram belum boleh zakat. 85 gram emas. Dari 85 gram emas minimal 85 gram emas, ya, disetarakan ya, 85 gram emas hartanya itu jumlah setara hartanya, lalu dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Ya, 2,5%. Itu di luar sedekah. Nah, para ulama juga sebagian mayoritas ulama salah satunya juga berikhtiar mengatakan zakat profesi itu. Zakat profesi. Jadi kalau kita pegawai negeri atau pegawai BUMN atau karyawan, ya. Lalu kita punya penghasilan, ya, kita wajib mengeluarkan zakat profesi 2,5% setiap bulan. Ya. Nah, penghasilan kita juga harus ketentuannya ada nisab kan, haulnya nisabnya. Jadi kalau sekarang berarti kayak gaji gitu kan? Ya gaji. Di peraturan Basnas itu, per Basnas kalau umpamakan gaji kita umpamakan 1 bulannya 6,8 bersih, 6,5, maka kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, tapi itu hitungannya
penghasilan murni setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban yang kita punya. Oh, jadi itu netonya gitu. Ya. Udah keluar ongkos minyak tanah, ongkos sabun segala macam. Ternyata kita masih punya 6,2 umpamanya juta kita keluarkan. 6,2 juta misalnya. Ya. Di bawah itu kita nggak mengeluarkan zakatnya. Nah, yang bisa kita keluarkan adalah infak. Nah, ini kan kira-kira kalau dari hitungan gaji kan sudah 10 jutaan itu kan. Nah, jangan 10 jutaan. Setahun? Ya, sebulan. Ya. Amin. Amin. Jangan lupa keluarin zakatnya setelah dikeluarkan. Berarti kalau ya kemarin lumayan sih kalau ya 10 jutaan berarti keluarnya berapa tuh? 2,5%. 2,5% berarti. Jadi kalau punya 3 juta itu belum seberapa umpamanya. Ini kalau bicara. Iya, hanya untuk teman-teman yang masih 3 jutaan lah ya. Ya, itu infak lah. Berarti infak boleh gitu kan. Ya. Berarti kalau kita gini yang ya maaf ya gitu kan sudah agak misalnya berarti itu udah masuk harus zakat itu wajib. Nah, banyak orang yang lupa bahwa kewajiban berzakat itu ada dalam dirinya bagi penghasilan yang sudah sampai nisab dan haulnya, gitu kan? Jangan hanya terpaku pada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebelum. Berarti kalau sekarang kita kayak misalnya jasa, kayak jasa misalnya tukang cukur misalnya, jasa misalnya fotografi misalnya, itu untuk penghitungan zakatnya gimana kan? Ya, sepanjang dia sampai nisab dan haulnya dalam setahun, ya, setara 85 gram emas, dia keluarkan 2,5% harta bersihnya. Sekarang 1 gram emas itu rata-rata udah 900. 1 juta. Udah, kakak 1 juta lah. Ya. 85 gram ya? Ya. Berarti 8 juta lebih ya? Ya. Dalam 1 tahun? Ya. Itu udah lebih tuh. Ya kan? Jadi dihitung nilainya. Intinya adalah bahwa sebenarnya kewajiban berzakat itu penting bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa di antara harta-harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Oke. Nah, disitulah pentingnya berzakat, berinfak, bersedekah. Karena zakat itu dalam istilah itu sebenarnya dia berkembang. Betul. Ya, ada yang ya, secara istilah yang lain dikatakan zakat itu mensucikan harta. Ya. Jadi zakat itu selain mensucikan dia juga memberikan buah. Nah, makanya badan amil zakat itu ada. Salah satunya memastikan ini. Zakat itu terkumpul dengan baik, zakat infak. Lalu penyalurannya ya sesuai dengan kaidah syariah agar pengelolaan orang miskin, orang tidak mampu itu benar-benar bisa lebih baik. Ini terkait penyaluran. Ya. Kan kemarin sempat ada viral nih beberapa lembaga yang itu agak sedikit ya dalam tanda kutip ya gitu. Ya. Nah, untuk bahasa sendiri apakah ada metode atau mungkin konsep penyaluran tersendiri seperti apa? Apakah mungkin sama dengan lembaga yang lain di luar sana? Badan Amil Zakat itu punya SOP yang semua badan amil zakat, kantor badan amil zakat di seluruh Indonesia pasti patuh pada SOP itu, gitu kan? Nah, kita mengelolanya juga dengan mesti profesional. Salah satu yang mesti kita pastikan adalah orang itu dengan sukarela karena kewajiban mengeluarkan zakatnya, pengelolaan dan penyalurannya juga mesti profesional, ya kan? Profesional supaya trust orang terhadap badan lembaga amil zakat itu benar-benar baik, gitu kan? Benar-benar baik.